Judul khotbahnya Rejoice the Small Wins atau Celebrate the Small Wins. Merayakan kemenangan yang kecil, bukan kemenangan yang besar, kemenangan yang kecil. Kemenangan yang mungkin belum sempurna. Jawaban doanya mungkin belum sempurna. Pengharapan kita mungkin belum semuanya terpenuhi. Atau ada hal-hal yang menurut orang itu kebetulan aja. Itu bukan berkat Tuhan, itu hanya kebetulan dan itu biasa aja. Tapi kita memilih untuk kita merayakan Tuhan di setiap momen hidup kita. Amin. Jangan tunggu sampai kemenangannya full baru kita merayakan Tuhan. Dan Tuhan mau saudara memiliki kekuatan baru ketika saudara merayakan kemenangan yang mungkin belum sempurna di hidupmu. Karena waktu saudara merayakan kemenangan-kemenangan yang terlihat kecil, itu seperti engsel memang kecil. Tapi engsel yang kecil itu mampu menggerakkan daun pintu yang besar untuk membuka berkat besar. Amin. Maka ketika saudara berhasil merayakan kemenangan kecil itu saya percaya menuntunmu pada kemenangan besar yang Tuhan siapkan buat hidupmu. Amin. Kita akan belajar dari kisah di 1 Samuel 14. Ada apa di sana Pak Pendeta? Di sana ada kisah di mana orang Israel ada di satu lembah, terjebak di sana, mereka istirahat di sana dan di bawah kepemimpinan Saul. Dan di atas lembah itu ada orang Filistin yang sedang menunggu mereka, mengepung mereka. Jadi mereka memilih istirahat di situ, sembunyi di situ. Tapi ada anaknya Saul yaitu Yonatan yang berkata kepada pembawa pedangnya, lebih baik kita menunjukkan diri kepada orang Filistin. Jikalau orang Filistin berkata, kamu naik ke atas, biar kami habisi. Itu artinya Tuhan akan kasih kemenangan buat kita, kita naik ke atas. Dan kita berperang melawan mereka. Tapi kalau orang Filistin berkata, kami akan turun ke bawah menyerang kalian. Berarti kita harus sembunyi, artinya kekalahan akan ada di dalam perjalanan kita. Yonatan mengajak pembawa pedangnya untuk naik ke atas. Dan sebelum saya lanjutkan kisahnya, saya nggak mau saudara kehilangan di 1 Samuel 14 ayat 6. Yuk kita lihat sama-sama 1 Samuel 14 ayatnya yang ke-6. Boleh rekan saya Pak Bari bacakan buat kita 1 Samuel. Oke udah Dut, aman. 1 Samuel 14 ayat yang ke-6. Silahkan Pak. 1 Samuel 14 ayat yang ke-6. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Maksudnya orang Filistin, lanjut. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Kita boleh baca sama-sama yang diwarnai kuning oleh saya. Oke siap, kita baca sama-sama yang keras ya. 2, 3. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Saya nggak mau kita melewatkan ayat ini karena ada perkataan Yonatan yang saya akan gunakan untuk kuatkan saudara. Mungkin ada masalah di hidupmu hari ini, tapi sebagai hamba Tuhan saya mau katakan Tuhan bisa menolongmu untuk atasi masalah, baik sumbernya sedikit ataupun sumbernya banyak. Amin. Kalau engkau mungkin sedang sakit, Tuhan bisa menolong kesehatanmu, baik kata dokter kemungkinan sembuhnya kecil atau kemungkinan sembuhnya besar. Amin. Saya doa saudara yang punya utang-utang, utangmu bisa lunas. Tuhan tolong kamu melunasi hutangmu. Baik pendapatanmu kecil ataupun pendapatanmu besar, hutangmu bisa lunas. Amin. Tuhan bisa menolongmu, tidak sukar untuk Tuhan menolongmu. Baik dengan sumber resource yang besar ataupun yang sedikit. Amin. Sama-sama bilang Tuhan bisa menolong saya. Sama-sama bilang tidak sukar untuk Tuhan menolong saya. Amin. Tidak sukar untuk Tuhan menolong orang Israel yang ada di lembah itu untuk mengalami kemenangan. Dan ketika Yonatan bersama dengan bujangnya, pembawa senjatanya naik dan dilihat oleh orang Filistin berkata kepada Yonatan, naiklah kemari, biar kami habisi kalian. Itu artinya Tuhan akan kasih apa? Kemenangan. Jadi Yonatan bersama pembawa pedangnya berdua naik ke atas. 20 orang Filistin dikalahkan. Lalu orang Israel yang lain
menyadari ada peperangan di sana, ikut berperang, mengalami beberapa kemenangan, orang Filistin dikalahkan. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan di kisah ini, kemenangannya bukan kemenangan yang besar. Yang dikalahkan oleh Yonatan dan oleh orang Israel saat itu hanya sebagian kecil orang Filistin. Sebagian apa? Sebagian kecil. Masih banyak yang belum dikalahkan. Jadi ini hanyalah kemenangan kecil. Dan kemudian Saul merespon itu di dalam 1 Samuel 14 ayat yang ke-24. Mbak Bari boleh bacakan buat kita 1 Samuel 14 ayat yang ke-24. 1 Samuel 14 ayat yang ke-24. Ketika orang-orang Israel terdesak pada hari itu, Saul menyuruh rakyat mengucapkan kutuk. Katanya, terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam. Dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku. Lanjut, sebab itu tidak ada seorang pun dari rakyat yang memakan sesuatu. Yuk kita baca sama-sama sekali lagi, 2, 3. Ketika orang-orang Israel terdesak pada hari itu, Saul menyuruh mengucapkan kutuk, katanya, terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam dan sebelum aku membalaskan dendam terhadap musuhku. Saul berkata, sebelum kemenangannya sempurna, jangan ada yang makan. Sebelum kemenangannya sempurna, jangan ada yang rayakan apapun. Dan memang dunia seperti ini. Sebelum kemenangan sempurna, ya jangan buat perayaan. Dunia merayakan ketika kemenangannya sudah sempurna. Sakitmu belum benar-benar sembuh, jangan bersorak-sorai kepada Tuhan, gak perlu rayakan apa-apa, tunggu sampai sakitnya sembuh. Kalau saudara mungkin ikut jadi fans satu klub sepak bola, saudara datang ke stadion, kemudian saudara dukung tim sepak bola saudara, 10 menit pertandingan berlanjut, sedang berlangsung, kemudian gol masuk, tim saudara menang 1-0, lalu saudara bersorak-sorai, lalu saudara bilang, yuk kita pulang, kita rayakan, kita makan-makan. Pertandingan sepak bola 90 menit, baru 10 menit. Maka saudara akan dibilang orang gila, pertandingan belum selesai. Dia udah rayakan kemenangan. Dunia selalu merayakan ketika semuanya sempurna, perfect, selesai. Saya belum bisa bahagia Pak Pendeta kalau saya belum punya anak. Saya udah nikah 2-3 tahun, saya udah nikah 5 tahun, saya udah nikah 9 tahun ini. Tapi saya belum merasa bahagia karena saya belum punya anak. Iya, saya ada bisnis Pak Pendeta. Tapi bisnis saya penghasilannya ya segitu-segitu aja. Saya belum bisa bahagia, saya belum bisa merayakan apa-apa. Karena bisnisnya masih hasilnya sedikit. Saya masih belum sehat betul Pak Pendeta. Saya belum bisa bahagia, saya akan bahagia sampai saya sehat betul. Spirit of Saul. Semangatnya Saul kayak gitu. Jangan merayakan apa-apa. Sebelum kemenangannya sempurna, dunia kayak gitu. Tapi Yonatan anaknya beda. Yonatan ketika berjalan, melanjutkan perjalanan, di tengah jalan dia lihat ada sarang madu yang jatuh. Dan kemudian di ayat yang ke-26, Yonatan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, mencelupkan ujungnya ke dalam sarang madu, dan kemudian ia mencedoknya ke mulutnya dengan tangan, lalu matanya jadi terang lagi. Yonatan ingat baik, yang menginisiasi, yang ingin melawan orang Filistin bukan Saul. Saul menyuruh semuanya sembunyi. Tapi Yonatan bilang ada baiknya kita menampakkan diri kepada orang Filistin. Jadi Yonatan tahu betul kemenangan yang terjadi bukan kemenangan besar, kemenangan yang kecil. Hanya sebagian kecil orang Filistin yang dikalahkan oleh mereka. Tapi Yonatan tidak, memilih sampai semua orang Filistin dikalahkan seperti yang Saul mau, baru kita boleh makan. Yonatan memilih mengecap kebaikan yang sudah terjadi, kemenangan yang sudah terjadi. Alkitab berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Amin. Sore ini saudara bisa mengecap betapa baiknya Tuhan. Jangan tunggu sampai kamu sembuh total baru berkata Tuhan baik. Hari ini kau boleh datang ke tempat ini, mungkin sakitmu belum sembuh, tapi kau masih bisa bernafas. Kau bisa bersyukur untuk apa yang ada di hidupmu. Itu sebuah kemenangan, walaupun kecil masih bisa bernafas. Karena di rumah sakit banyak orang untuk bernafas sewa atau bayar oksigen. Amin.
Rayakan kemenangan yang terlihat kecil. Saudara perlu merasa sudah punya sesuatu di hidupmu. Karena ketika saudara merasa apa yang di tanganmu terlalu sedikit, itu yang buatmu jadi lemah. Tapi kalau saudara menyadari saudara sudah punya kemenangan walau sedikit, itu yang buatmu kuat, itu yang buatmu melangkah, itu yang buatmu maju lagi. Ada anak-anak Tuhan yang hari-hari hidupnya selalu capek, lelah, ngeluh. Karena gak heran, karena seringkali pulang kerja, mungkin ada tugas pekerjaan, dia baru mengerjakan 30% dari pekerjaannya. Ada 70% yang dia belum selesaikan. Dia pulang dan dia menyesali, memikirkan, saya belum punya yang 70%. Tidur gak nyenyak, gak enak. Masih ada 70% pekerjaan yang belum selesai. Bangun pagi, aduh ada 70%, kemarin baru 30%. Tapi kalau saudara bisa merayakan, walaupun 70% belum selesai, ada 30% yang sudah engkau kerjakan, dan kau berhasil mengerjakannya sampai 30%. Rayakan kemenangan itu. Sehingga saya percaya anak-anak Tuhan yang kerja, iya sih tadi susah, saya hanya bisa 30%, tapi bersyukur udah kerjakan 30%. Saya sudah mengerjakannya 30%. Rayakan kemenangan yang mungkin belum sempurna. Itu memberimu kekuatan. Kalau bangun pagi, kemarin 30% Tuhan tuntun saya bisa mengerjakan. Hari ini pasti lebih banyak lagi kekuatan untuk Tuhan berikan saya kerjakan. Amin. Jangan tunggu sampai kamu punya anak baru bahagia. Kamu bisa berbahagia walaupun mungkin belum punya anak sampai hari ini. Saya nggak menghambat saudara untuk punya anak. Tapi saya mau bilang jangan tunggu kebahagiaanmu. Jangan pilih bahagia sampai punya anak. Berbahagialah kamu punya suami. Berbahagialah kamu punya istri. Pak Pendeta saya jomblo. Iya saya tahu saudara jomblo dan sedang cari pasangan. Tapi berbahagialah walaupun kau jomblo. Engkau anak Tuhan. Tuhan gak pernah meninggalkanmu. Kau punya janji Tuhan. Amin. Selalu ada yang bisa dirayakan. Amin. Kalau kita bisa sadar dan merayakan apa yang ada di hidup kita, itu yang buat kita segar. Kalau saudara ikuti kisah ini, Saul berkata kepada Yonatan, kenapa ya? Orang-orang kita banyak yang kelelahan, kecapean. Dan Yonatan berkata, salahmu Dedi, salahmu ayah. Karena kamu memerintahkan, jangan rayakan apa-apa, jangan makan. Sampai kita membalaskan kepada semua musuh, sampai menangnya sempurna. Itu yang membuat mereka lelah. Kalau engkau menunda bahagiamu, menunda sukacitamu, sampai jawaban doanya terjawab penuh, dengar baik itu yang buat kamu kelelahan. Ingat, cara iblis membuat manusia kehilangan banyak di Kejadian 3. Kehilangan banyak saya bilang. Adam dan Hawa kehilangan banyak. Tadinya bisa makan buah apapun dengan bebas. Setelah Kejadian 3 apa yang terjadi? Mereka makan harus kerja. Berkeringat. Hasilnya semak duri lagi. Mereka kehilangan banyak. Apa yang dilakukan oleh iblis? Iblis menggiring Adam dan Hawa bahwa apa yang mereka punya nggak cukup, masih kurang. Ingat, yang mereka punya lebih dari cukup bahkan saya bilang. Karena Alkitab bilang Kejadian 2 ayat 16, semua pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Kalau ada 2000 jenis pohon, 2000 jenis buah boleh dimakan gratis, bebas oleh Adam dan Hawa. Tapi cuma satu yang nggak boleh, buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi apa tindakan iblis? Apa yang dikatakan kepada Hawa? Hidupmu belum sempurna kalau belum makan itu. Kemenanganmu belum sempurna karena kamu belum punya yang itu. Kita digiring untuk melihat apa yang tidak kita punya. Sehingga kita melupakan apa yang Tuhan sudah kasih di hidup kita. Kita digiring untuk melihat sakit kita belum sembuh. Kita lupa kita masih bernafas. Kita digiring untuk melihat promosi yang sudah diterima orang lain. Kita lupa Tuhan memelihara kita sampai sore dan malam ini. Amin. Itu cara iblis. Menggiring anak manusia, menggiring anak Tuhan untuk gak merayakan. Karena iblis tahu, waktu engkau berhasil merayakan kemenangan kecil yang ada di hidupmu, itu membuatmu sampai pada kemenangan besar yang Tuhan siapkan buat hidupmu.
Amin. Saya tulis cara iblis membuatmu lemah seringkali adalah meyakinkanmu yang kamu punya terlalu sedikit. Belum punya anak, gimana bahagia? Bisnisnya masih hasilnya sedikit, gimana bahagia? Selalu ngeluh. Kenapa bisa ngeluh? Karena tidak merayakan kemenangan yang sudah ada di tangannya. Tapi Tuhan mau kamu sadar bahwa kamu sudah punya kemenangan. Sama-sama bilang, saya sudah punya kemenangan. Ya, sama-sama pegang tanganmu, bilang, di tangan saya sudah ada berkat. Amin. Walaupun itu mungkin kecil, belum sempurna, tapi kamu sudah punya berkatnya. Dan itu yang memampukanmu untuk kuat dan melangkah lagi. Amin. Dan dengar baik, ketika engkau berhasil merayakan apa yang engkau punya di tanganmu yang Tuhan kasih, sekecil apapun itu seperti engsel yang kecil yang bisa menggerakkan daun pintu yang besar itu, supaya pintu yang besar itu terbuka. Supaya saudara sadar hari ini perayaan kecil menuntunmu untuk melihat pintu berkat besar terbuka di hidupmu. Yuk tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Bahkan Tuhan menuntun anak-anaknya, umat Israel, gambaran saudara dan saya, untuk memiliki, saya menyebutnya, kemenangan yang sempurna. Oke, saya akan masuk pelan-pelan. Orang Israel di bawah kepemimpinan Musa sampai di Meriba dan gak ada air. Lalu mereka bersungut-sungut. Lalu Tuhan memerintahkan Musa dan Harun kumpulkan umat itu, jemaah itu, di hadapan gunung batu. Dan dilakukan oleh Musa dan Harun, dikumpulkan jemaah itu. Jemaah umat Tuhan. Di hadapan gunung batu. Lalu Tuhan memerintahkan, berkatalah Musa kepada gunung batu itu untuk mengeluarkan air, supaya umatku bisa minum dan ternaknya bisa minum. Tapi yang dilakukan Musa dan Harun udah betul ngumpulin jemaat Tuhan, tapi bukan berkata kepada gunung batu, berkata kepada umat Israel. Hai kalian orang-orang durhaka. Ngutukin lagi orang Israel. Padahal momen itu mau dipakai Tuhan untuk orang Israel sadar ada Tuhan yang mengasihi dia. Tapi Musa pakai momen itu untuk membuat orang Israel bisa salah sangka tentang Tuhan. Memang capek juga kalau jadi Musa ya. Capek, kesel. Karena bangsa itu selalu bersungut-sungut padahal sering ditolong Tuhan. Maka ada yang bilang bahwa Musa kena celaka, gak masuk tanah Kanaan karena mukul gunung batu. Enggak, bukan. Kesaksian 2-3 orang baru sah. Kitab Mazmur menceritakan kenapa Musa kena celaka, gak masuk ke tanah Kanaan. Karena Musa teledor dalam perkataannya. Mereka, maksudnya umat Israel, memahitkan hatinya. Sehingga ia teledor perkataannya. Teledor bilang apa? Teledor berkata kepada umat Tuhan, hai orang durhaka. Tuhan mau umatnya tahu bahwa Tuhan mengasihi. Makanya Tuhan bilang, kamu tidak menghormati kekudusanku. Apa kekudusan Tuhan? Allah adalah kasih. Sehingga bisa orang Israel berpikir, Allah memusuhi mereka, bukan mengasihi mereka. Oke, saya gak masuk ke konteks itu. Itu khotbah yang lain, nanti kita bahas. Tapi selesai, air itu keluar, mereka minum, kemudian ternaknya minum, mereka melakukan perjalanan lagi. Waktu mereka melakukan perjalanan lagi, ada beberapa kemenangan yang mereka raih. Tapi mereka sampai di tempat yang namanya Perigi. Ada sumur BR di sana. Di Bilangan 21. Mereka telah melewati perjalanan dan mengalami kemenangan. Tapi mereka kehausan. Dan saya menyebutnya ini mungkin kemenangan belum sempurna. Karena gak ada air, haus. Dan Tuhan mau mereka mengalami kemenangan yang sempurna. Mereka memiliki air. Di tengah padang pasir itu. Apa yang mereka lakukan, apa yang Tuhan suruh lakukan, mereka kerjakan. Tuhan bilang, keluarkan air dari sumur itu dengan cara nyanyi, merayakan, memuji Tuhan. Gimana saya bisa memuji Tuhan, Pak Pendeta? Saya bilang, harapan saya belum semuanya terpenuhi. Tuhan bilang, kalau mau harapanmu terpenuhi, nyanyi, rayakan Tuhan. Amin. Di setiap momen hidupmu, rayakan Tuhan. Jangan tunda merayakan Tuhan. Dan di Bilangan 21 ayat 17-18, silahkan Pak Barbi baca. Bilangan 21 ayat 17 sampai 18. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan
nyanyian ini, berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka. Dan dari padang gurun mereka ke Matana. Bernyanyilah, mereka nyanyi kalau saudara baca bilangan 21, airnya keluar. Tuhan mengajar mereka, rayakan kemenangan yang mungkin kecil. Jangan tunda perayaan buat Tuhan. Jangan tunda berbahagia. Jangan tunda bersukacita. Jangan tunggu sampai kemenangannya sempurna. Jangan tunggu sampai harapanmu semuanya terkabulkan. Apa yang Tuhan kasih sampai detik ini, angkat tanganmu dan bilang, sebab Tuhan baik. Amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Engkau yang mau sakitmu benar-benar disembuhkan, sementara sakitmu belum sembuh, dengar baik, Tuhan mau menyembuhkanmu dengan sempurna. Sebelum kesempurnaan dari kesembuhan itu terjadi di hidupmu, rayakan Tuhan, nyanyikan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Setelah mereka nyanyi, air itu membual-bual keluar dengan deras. Ketika engkau berhasil merayakan Tuhan di hidupmu, sementara yang kamu perlu mungkin belum ada, dengar baik, akan ada air yang deras mengalir buat kesehatanmu, air yang deras mengalir buat keuanganmu, air yang deras dari sorga mengalir buat kebahagiaanmu, buat sukacitamu. Yuk tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Jadi jangan tunggu sampai semuanya sempurna. Rayakan Tuhan. Pegang dadamu, bilang, saya mau merayakan Tuhan setiap momen. Saya mau rayakan, saya mau rejoice, saya mau sukacita untuk kemenangan yang Tuhan sudah taruh sampai sore ini di tangan saya. Amin. Mungkin belum sempurna, mungkin belum sepenuhnya, tapi untuk apa yang sudah terjadi, saya mau katakan Tuhan baik. Tuhan mau anak-anaknya mengalami kemenangan. Siapa yang percaya Tuhan mau kamu mengalami kemenangan? Lambaikan tinggi tangannya. Menang atas masalah, menang atas penyakit, menang atas tantangan, menang atas ekonomi dunia. Amin. Siapa yang percaya Tuhan mau kita alami itu? Amin. Mungkin masalah besar datang di hidup kita, tapi Tuhan mau kita mengalahkan masalah. Siapa yang percaya? Saya mau lihat dulu tangannya sekali lagi. Amin. Dan bagaimana Tuhan mengajar kita lewat Alkitab, kita bisa mengalahkan masalah yang besar. Ketika Yosafat diserang 3 kerajaan besar. Berapa kerajaan? 3. Kerajaan Bani Moab, Bani Amon, kerajaan timur, kerajaan dari pegunungan Seir. Ini pasukannya banyak. Diserbu 3 kerajaan ini. Yosafat dalam jumlah ya kalah banyak dengan 3 pasukan ini, kalah banyak. Dalam hal kekuatan kalah banyak. Tapi ketika Yosafat datang pada Tuhan, Tuhan bilang, aku mau kamu lihat kemenangan, mengalahkan masalah yang banyak itu. Dan saya percaya sore ini juga Tuhan mau berkata kepadamu, mungkin ada masalah di depanmu, ada penghalang di depan matamu. Aku mau kamu bisa merobohkan halangan itu. Yang percaya bilang amin. Dan Tuhan menuntun Yosafat. Bagaimana Tuhan menuntun Yosafat? Tuhan bilang, di hadapan musuhmu, nyanyi buat Tuhan. Rayakan Tuhan. Rejoice untuk apa yang kamu punya di tanganmu. Bersukacita untuk pasukan yang sedikit dan pasukan musuh yang banyak yang menyerangmu, di hadapan pasukan musuh yang banyak yang menyerangmu. Jangan tunggu sampai aku kirim orang-orang untuk bantu kamu sehingga pasukanmu lebih banyak, baru kamu bersyukur, baru kamu meninggikan Tuhan, baru kamu rayakan Tuhan. Di tengah pasukanmu cuma sedikit, nyanyi buat Tuhan. 2 Tawarik 20 ayat 22. 2 Tawarik 20 ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Makanya saya bilang, Tuhan mau kamu mengalami kemenangan yang sempurna. Tuhan mau kamu benar-benar disembuhkan. Tuhan mau kamu benar-benar pulih masalah ekonomimu. Tuhan mau anak-anakmu punya masa depan yang indah.
Tuhan mau kamu lihat pertolongan yang datang dari Tuhan. Amin. Tapi Tuhan mau kamu tahu caranya. Jangan tunggu sampai kemenangannya sempurna, sampai semua doamu dijawab, baru kamu rayakan Tuhan. Menyanyilah di tengah kekuranganmu. Saya menyebutnya seperti ini. Keberanian merayakan Tuhan di tengah sedikitnya kekuatanmu. Di tengah sedikit apa yang kamu punya. Percayalah, itu adalah cara kamu bisa melihat hadirnya kemenangan besar dari Tuhan di hidupmu. Amin. Pegang dadamu, bilang, saya di bawah Tuhan. Sore ini, untuk saya tahu caranya saya menerima hadirnya kemenangan besar di hidup saya. Mana yang percaya boleh lambaikan tinggi tangannya. Jadilah sesuai imanmu, jadilah sesuai imanmu, jadilah sesuai imanmu, jadilah sesuai imanmu, jadilah sesuai imanmu. Kalau kesehatanmu mungkin gak berbuah, keuanganmu gak berbuah, hidupmu gak produktif, Tuhan bahkan kasih cara untuk produktif. Tuhan kasih rahasia untuk kamu berbuah dan produktif. Banyak orang hanya sibuk tapi gak menghasilkan apa-apa. Tapi Tuhan mau kamu bisa menghasilkan banyak, berbuah banyak dalam semua aspek. Dan rahasia berbuah atau produktif adalah ketika kamu berhasil merayakan apa yang ada di hidupmu saat ini. Coba renungkan apa yang ada di hidupmu. Kamu punya keluarga, kamu punya pekerjaan mungkin. Kamu punya kesehatan, kamu punya nafas hidup. Kamu punya teman baik. Kamu punya sahabat di mana kamu bisa curhat kan? Kamu punya sesuatu dan itu perlu dirayakan. Jangan tunggu sampai hidupmu sempurna baru kamu melakukan perayaan, bersukacita. Yesaya 53 itu nubuatan tentang kematian Yesus. Dan Yesaya 54 adalah hasil atau buah berkat dari kematian Yesus. Berkat pertama dari kematian Yesus ada sebuah clue dari Tuhan, ada sebuah kisi-kisi dari Tuhan. Kalau kita ujian ada kisi-kisinya dari Tuhan. Supaya kita bisa produktif, supaya kita bisa berbuah, supaya kita bisa menghasilkan. Yesaya 54 ayat yang pertama. Dikatakan apa di sana? Pak Bari boleh baca? Yesaya 54 ayat yang pertama. Bersorak-sorailah, hai si mandul. Stop sampai di situ. Bersorak-sorailah, hai si mandul. Mandul artinya belum produktif, tidak menghasilkan. Jangan tunggu sampai produktif baru sorak-sorai. Jangan tunggu sampai bisnismu hasilnya melimpah baru datang ke gereja dan bilang, Tuhan terima kasih buat bisnis ini. Sementara bisnismu hasilnya masih sedikit, belum menghasilkan. Bersorak-sorailah. Wow. Yang tidak pernah melahirkan. Makanya saya bukan menghalangi saudara untuk punya anak. Tapi buat saudara yang nikah dan belum punya anak, jangan tunggu bahagiamu sampai kau punya anak. Berbahagialah hari ini, walaupun anak belum ada di hidupmu. Tim saya ingat, pada waktu itu dia udah nikah 3 tahun, dan ke beberapa dokter, sampai dokter terakhir vonis bahwa lupakan punya anak, gak akan punya anak. Karena istrinya rahimnya bermasalah. Waktu seperti itu ya pasti nangis lah, pasti dia hancur banget, baru nikah masih muda, divonis gak punya anak. Tapi saya sebagai, ya bisa dibilang kakak rohaninya, saya sebagai pendetanya, saya sebagai saudara seiman, saya bilang bahagia, sukacita, naikkan syukur sama Tuhan. Bahkan Alkitab bilang ini, bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bersorak, jangan tunggu bahagiamu sampai doamu dijawab. Berbahagialah di dalam Tuhan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Rejoice in the Lord. Bergembiralah dengan, baca yuk sama-sama, bergembiralah dengan apa? Sorak-sorai dan memakiklah hai yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Jangan tunda tapi bersoraklah, memakik gimana? Haleluya. Gitu ya. Lebay banget Pak Pendeta. Iya lebay. Buat orang lebay. Tapi gak apa-apa. Kita mau bersorak buat Tuhan. Kita gak tunggu sampai semuanya sempurna. Kita mau bersorak buat Tuhan. Dan mereka memilih perjamuan, bersukacita di dalam Tuhan. Sekarang anaknya udah sebentar lagi masuk TK 4 tahun, mau 5 tahun. Dengar baik, Alkitab bilang begini, sebab yang ditinggalkan suaminya, lihat di atas bersorak-sorai, belum punya apa-apa.
Amin. Ingat tadi Yosafat nyanyi, kemenangan terjadi. Kemenangan dulu terjadi baru mereka nyanyi? Atau nyanyi dulu baru kemenangan terjadi? Nyanyi dulu. Merayakan dulu baru kemenangan terjadi? Atau udah menang baru kita merayakan? Mana dulu? Merayakan dulu. Amin. Kalau dunia gimana? Menang dulu dong, ya kan? Selesai dulu, udah kelihatan menang, baru kita nyanyi merayakan. Tuhan beda. Saudara mau ikut cara Tuhan atau saudara mau ikut cara dunia? Tapi saya percaya kalau engkau ikut cara Tuhan, barang siapa datang pada Tuhan tidak akan dikecewakan. Amin. Bernyanyilah, bersoraklah, memekiklah. Hai engkau yang tidak pernah bersalin. Karena yang ditinggalkan suaminya, akan prosper lebih banyak, akan berbuah lebih banyak. Saya doa saudara mengerti ini, karena saudara dibawa ke tempat ini sama Tuhan, supaya saudara mengerti caranya untuk saudara dapatkan berkat produktif yang lebih banyak di bulan ini, bahkan di bulan depan. Sebelum Natal ada berkat besar yang akan mengalir di hidupmu. Ya, tepuk tangan dulu sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Pemusik mungkin boleh siap-siap. Kasih tahu kanan kirinya, bilang jangan tunda sukacitamu. Bilang jangan tunda perayaanmu. Tengok lagi kanan kiri, bilang jangan tunggu sampai semuanya sempurna baru bersukacita. Bersukacitalah sekarang. Pegang dadamu, bilang saya gak akan tunda untuk saya sukacita. Karena apa yang ada di tangan saya, yang sedikit ini, Tuhan bawa untuk saya lihat hal-hal besar terjadi di hidup saya. Yuk sorak-sorai sekali lagi ya, tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Bahkan Lukas pasal 15 ayat 10, Alkitab berkata akan ada pesta di sorga. Ada apa? Pesta. Malaikat akan bersukacita. Ketika, ingat lanjut ayatnya bilang apa? Ketika satu kota bertobat gitu. Ketika satu dunia bertobat. Ketika apa? Ayo. Masa gak tahu sih ayatnya dari sekian banyak? Ketika, ya Ibu Erni, satu orang ya. Gak salah nih. Malaikat bersukacita di sorga, ada perayaan, ada pesta ketika satu tuh dikit apa banyak sih? Itu kemenangan yang sedikit. Bahkan saya mau bilang sangat sedikit. Tapi sorga mengajar kita untuk merayakan, untuk bersukacita. Bukan untuk kemenangan yang sempurna, kemenangan yang besar. Tapi kemenangan yang kecil. Karena satu orang bertobat, seisi rumah. Karena perayaan yang kecil membawamu pada perayaan yang lebih besar. Amin. Surga tidak menunggu satu kota bertobat baru bersukacita. Surga buat perayaan ketika satu orang bertobat. Saya nggak tahu, mungkin saudara hari ini disingkapkan oleh Tuhan. Betapa kita mungkin sudah lupa untuk apa yang Tuhan sudah taruh di tangan kita. Kita sibuk dengan apa yang tidak ada di tangan kita. Itu yang buat kita lemah. Itu yang buat kita kecewa. Saya masih belum punya ini, belum punya ini, belum punya ini, belum punya ini. Tapi hari ini Tuhan mau menyadarkan, mungkin masih ada badai di hidupmu. Tapi jangan lupa ada penyertaan Tuhan di hidupmu. Amin. Jangan tunda sukacitamu sampai badainya berhenti. Jangan menari bersorak-sorai sampai badainya berhenti. Jangan tunggu badai berhenti baru menari. Menarilah di tengah badai. Itulah tanda kamu percaya Tuhan sedang menyiapkan pelangi kemenanganmu. Amin. Amin. Jangan tunda sukacitamu. Jangan tunda bahagiamu. Tadi teman saya mungkin divonis dokter gak punya anak, gak bisa punya anak. Tapi mereka ada momen di mana udah stop, berhenti capek, berhenti ngeluh, berhenti kecewa. Tapi bersukacita dalam Tuhan. Gak tunda sukacitanya sampai nanti punya anak. Tapi waktu mereka sukacita, waktu mereka memilih bersukacita, mereka memilih merayakan Tuhan, bahagia aja, sukacita aja, akhirnya istri yang ngandung dan punya anak. Amin. Mungkin yang ada di tanganmu kecil hari ini, sedikit hari ini. Tapi yang kecil itu bukan akhir. Itu hanya seperti engsel yang kecil, yang akan membuka pintu besar rencana Tuhan atas hidupmu. Saudara diberkati firman Tuhan. Mana tangan-tangan yang diberkati firman Tuhan? Rejoice. Rejoice the small wins. Rejoice the small wins. Rejoice the small wins. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat.
Badai mungkin masih ada, tantangan mungkin masih ada. Tapi kita nggak akan tunda sukacita kita, karena Tuhan juga ada di hidup kita. Sama-sama bilang, masalah mungkin masih ada. Mungkin doa saya belum dijawab sempurna, harapan saya belum sepenuhnya terpenuhi. Tapi saya mau bersukacita, karena Tuhan selalu ada bersama saya. Amin. Sehingga kita bisa nyanyi. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan, sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau. Untuk apa yang Tuhan taruh di hidup kita sampai malam ini, kita mau angkat tangan, katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Lagi yuk, sama-sama angkat tanganmu. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Ayo, rayakan apa yang Tuhan sudah kasih di tanganmu, di hidupmu sampai malam ini. Katakan, kemurahan selalu. Ku puji, ku sembah. Boleh kita bangkit berdiri yuk, kita bangkit berdiri.